Selamat pagi, selamat hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga pagi hari ini kita kembali mengawali hari dalam sukacita dan juga syukur bersama dengan Tuhan. Hari ini di hari Kamis tanggal 17 Februari kita kembali akan merenungkan dan membaca bacaan Injil untuk hari ini. Dan hari ini bacaan Injil yang akan kita renungkan adalah dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Engkaulah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian, di dalam diri kita kerap kali kita sebagai manusia mempunyai pikiran-pikiran tertentu yang membuat kita lebih banyak mengikuti apa yang menjadi harapan kita, mengikuti apa yang menjadi keinginan kita, mengikuti apa yang menjadi nafsu kita mungkin ya. Kerap kali yang menjadi pikiran kita adalah bagaimana kita hidup secara nyaman, bagaimana kita dapat sukses, bagaimana kita mendapatkan apa yang kita harapkan, walau mungkin apa yang kita lakukan tidak sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita lebih banyak mengikuti apa yang kita inginkan dengan cara-cara yang mudah, mencari jalan pintas dan lain sebagainya. Kita mungkin juga takut untuk mengambil resiko dari pilihan-pilihan yang ada, sehingga kita lebih banyak memilih pilihan yang mudah, pilihan yang resikonya sedikit, lebih banyak bersembunyi di dalam banyak situasi. Hari ini kita juga diajak untuk merenungkan bahwa Petrus di saat mengikuti Yesus, ternyata dia juga lebih banyak menggunakan pikirannya sebagai seorang manusia. Di saat Yesus mewartakan tentang masa depannya di dalam sengsaranya, ternyata Petrus justru malah mengatakan bahwa hal itu tidak seharusnya diucapkan oleh Yesus. Mengapa Petrus mengatakan demikian? Karena Petrus takut nanti banyak orang yang sekarang ini sudah percaya pada Yesus lalu meninggalkan Yesus karena kata-katanya. Petrus takut Yesus itu ditinggalkan oleh banyak pengikutnya. Padahal di dalam kehidupan Yesus, orang-orang mengikuti Yesus mungkin motivasinya beraneka macam ragam. Termasuk bahwa dengan mengikuti Yesus mereka berpikir bahwa itulah cara bagi mereka untuk mendapatkan popularitas, cara untuk mendapatkan kemudahan, dan juga cara-cara yang lain yang mereka anggap sebagai jalan pintas untuk mendapatkan harapan mereka, termasuk nantinya mendapatkan kuasa di saat Yesus akan menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi seorang pembebas dari penjajahan, menjadi orang yang populer di dalam kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Maka saudari-saudara sekalian, kerap kali di dalam hidup kita, sadar atau tidak, kita banyak kali menggunakan pikiran kita sebagai manusia yang sadar atau tidak lagi, akhirnya membuat kita gampang kecewa dengan situasi, gampang kecewa dengan apa yang kita hadapi, dan parahnya mungkin sampai kecewa kepada Tuhan.
Semoga kita semua tidak sampai pada perasaan demikian, dan kita juga semoga tidak hanya mengikuti apa yang menjadi nafsu dan keinginan kita sebagai manusia, tapi juga bertanya pada kehendak Tuhan atas diri kita. Semoga kita semua menjadi umat dan anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa mau mendengar dan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Selamat pagi, tetap semangat untuk Anda semua di pagi hari ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk Anda dan semangat pagi hari ini.